Saya Dominic Sanda, saya ibu dari Raya Chandra Wahab. Halo, aku Raya Wahab, aku anak kedua dari Dominic Sanda. Terima kasih Bu Dominic dan Kak Raya sudah hadir hari ini. Jika bisa disebutkan dalam satu kata, hubungan kalian ini seperti apa? Kata apa yang ingin kalian pilih? Mungkin dari Bu Dominic dulu, boleh? Apa ya? Susah banget nih kalau satu kata. Aku udah tahu. Bingung, Raya dulu deh. Gue bingung merangkumkan dalam satu kata hubungan kita yang kompleks ini. Oh iya ya. Boleh nih aku dulu nih. Silakan, Kak Raya. Besties. Boleh nggak kalau gue mendeskripsikannya bestie plus aja? Boleh. Iya boleh. Boleh kok. Boleh. Boleh, Tante. Oke. Kalau bisa dinilai dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam kalian kenal dengan lawan main kalian? Dari Kak Raya dulu mungkin kali ini. Jangan sotoy. Deh. 9 lah. Kalau aku 98 sih kayaknya. Cukup tinggi ya. Kayaknya ya. Meskipun sudah cukup tinggi, semoga setelah bermain hari ini nilai itu bisa mungkin jadi 10 atau mungkin di atas 10. Dan kita bisa menemukan rasa apresiasi baru untuk satu sama lain. Baik, jadi tanpa berlama-lama lagi, Ibu Dominic boleh silakan memulai dan mengambil kartu yang berada di tumpukan paling atas dan ditanyakan pertanyaannya ke Kak Raya. Jangan gitu. Baru pertanyaan pertama aja udah Jangan gitu. udah terlalu dalam. Adakah Maaf sih. hal yang ingin kamu sampaikan kepada orang tuamu tapi tidak pernah ada kesempatan? Utarakan. Tunggu, Sebenarnya. sini. Yes, Oke. silakan Raya. Sebenarnya sih selalu ada kesempatan sih. Cuma nggak pengen ngomong aja. Nggak pengen aja sih. Love you. Jangan gitu. Baru mulai nih. Kalau game tuh kan harusnya menyenangkan ya. Rese. Torture, this is torture. Love you too loh. Tahu kok. Silakan Kak Raya, ambil kartu selanjutnya. Oke. Waduh. Siap gak? Adakah hal yang tidak kamu sukai, tapi tetap kamu lakukan demi anakmu? Ceritakan. Oh ya ada dong. Apa ya? Apa ya? Banyak nih, ini pertanyaan yang ini ya. Yang aku bilang. Jadi orang tua itu kan susah gampang ya. Dan gak ada manualnya juga gitu. Apa ya? Pertama kali, maksudnya gini. Pertama kali juga kan aku jadi ibu, jadi ini gitu. Jadi dibilang, lu tahu nggak sih harus ngapain? Enggak, trial and error aja udah gitu. Banyak bikin salah, banyak ini. Ya apa ya? Apalagi berhadapan dengan zaman sekarang, anak zaman sekarang yang nggak bisa dididik dengan sama seperti aku dididik dulu gitu. Disiplin apa segala tetap, cuman harus ada tarik ulur yang selalu aku bilang ke kalian kan. Kita temenan, tapi jangan lupa lu harus respect sama gue gitu. Jadi apa ya? Something yang aku sebenarnya nggak nyaman melakukannya gitu kan, tapi aku harus ya udah gue harus ngalah, gue harus ngelakuin gitu. Mungkin ini ke kamu aja ya, maksudnya untuk kamu nih, kita nggak ngomongin Rakin ya. Beberapa gini,
aku tidak selalu comfort dengan pilihan boyfriend gitu, sesimpel itu deh gitu. Tapi aku tahu ya udah, anak gue mau, anak gue seneng sama dia, ya udah, gue tetap nice sama dia, tetap ini. Tapi adalah sebenarnya, karena aku tahu kalau aku langsung bilang please don't date him, kamu akan justru makin tertantang untuk wah ibu gue gitu. Jadi apa ya? Mungkin nanti yang aku sebenarnya nggak mau melakukan ini adalah itu, being nice to orang yang dekat sama kamu, kadang boyfriend, kadang your friends gitu, yang sebenarnya aku kurang suka dan aku tahu, ini ntar anak gue ini. Tapi aku tahu, oh gue harus being nice nih, karena kalau gue nggak being nice sama mereka, sama orang-orang yang lagi deket sama kamu, kamunya akan mental. Gue makin susah untuk ini. Tapi pasti biasanya kamu sebenarnya sadar dari cara aku ngomong ke kamu, apa ini petuah-petuah bijak pagi hari yang biasa kalau aku nganterin kamu itu pasti beda dan biasanya kamu baru sadarnya sesudah, dan untungnya masuk tuh ke dalam ini kamu secara nggak sadar, dan sesudah kamu cut off relationship sama mereka atau sama temen kamu yang aku kurang suka apa segala, kamu pasti bilang kayaknya mama tuh, soalnya bener mama ngomong, makanya aku selalu bilang kayaknya Rai bener kan tuh omongan gue gitu. Itu sih yang ya, tapi ya udah gitu, bukan sesuatu yang bikin gue jadi gimana juga, enggak, cuma itulah gitu salah satunya. Yeah. Banyak soalnya kalau diputusin. Oh iya. Kak Raya, how do you feel setelah mendengar jawaban dari your mom? Dan apakah hubungan kalian adalah ketika misalkan Kak Raya punya something new langsung di-share ke mama atau? Most of the time 95% kali ya. Iya sih. Tergantung tapi. Sampai kadang ada info yang Nyampe sendiri. oh my god gitu. Ya udahlah, bagus nih anak ngomong sama gue. Jadi kita harus jaga muka kan pas dia ngomong. Oke, gitu, padahal dalam hati. Silakan Ibu Dominik ambil kartu selanjutnya. Apakah kamu merasa orang tuamu cukup untuk kamu? Oh cukup lah. More than enough bahkan. Oh, terima kasih. Sama-sama. More than enough lah. Karena I don't mean to compare ya. Tapi mau usah ngelihat kayak ya other people's parents gitu. Aku tuh kayak lo kasihan banget, lo kayak nggak, you like never like know like how it is to be like loved by someone who's like my mom gitu. Karena the love is unconditional. Boleh nangis kak? Oh, enggak. Apa impian mama terhadap keluarga ini yang belum pernah tercapai? Apa ya? Sejauh ini sih kayaknya yang aku bayangin udah ini semua, tinggal nunggu ini aja. Maksudnya tinggal nunggu kamu lulus, kamu kerja, kamu hidup sukses dan bahagia dengan jadi diri kamu sendiri gitu. Kamu bisa mandiri, sama Rakin juga gitu. Tapi kan memang kalian lagi kuliah, itu nanti akan kejadian gitu. Hopefully, pasti. Jangan hopefully dong. Oh iya, nggak pasti kan langsung dirubah. Iya. Itu aja sih sejauh ini sih. Walaupun kadang dua anak saya kelakuannya minta disambit, tapi ya itu yang nggak boleh compare. Tapi aku melihat banyak contoh anak-anak seumuran kalian berhubungan hubungannya sama ibu bapaknya, om opanya, sama keluarganya gitu tuh. Oh, jadi aku sampai oke, ini makasih banget nih anak gue dua-duanya. Beda banget kan? Jadinya kayak begini nih, tandanya oh agak berhasil lah ya gue jadi ibunya gitu. Bangga lah
dengan ngelihat kamu sama Rakin jadi kayak sekarang tuh bangga. Jadi kalau ditanya impian yang belum, ya sih tinggal kita, ya waktu aja nih, tinggal kalian jadi mandiri, bisa apa-apa semua sendiri gitu. Apakah apa yang dijalanin Raya dan anak tante saat ini sudah sesuai dengan ekspektasi tante? Melebihi ekspektasi sih. Gitu, makanya ada rasa yang ada bangganya gitu. Aku bangga untuk bilang, oh ya itu si Rakin, si Raya, anak gue. Ada bangganya gitu, bangga banget gitu. Oke, silakan Ibu Dominik. Ayo lu, Raya. Jadi takut. Apakah kamu pernah merasa gengsi untuk meminta maaf? Pernah lah, orang kita pernah berantem. Berapa lama? 3 bulan. 3 bulan yang ngomong. The biggest Nggak ngomong. Di rumah nggak sapa-sapaan, nggak ngapa-ngapain. Tapi akhirnya aku minta maaf. Gue duluan. Aku. Gue duluan, tapi tuh gue masih sebenarnya gue gini, kurang ajar nih, harus gue yang minta maaf duluan juga. Aku duluan. Aku dulu yang aku naik ke kamar kamu. Terus kamu masih gayanya gitu. Dalam tapi hati gue, itu kan baru. Terus habis itu baru 3 bulan nggak ngomong. enggak dong, itu di Iya. tengah-tengah, itu 2,5 bulanan lah. Nggak tahu. Kalau waktu awal mah gue gak mau minta maaf, orang lo yang salah. Ya aku juga nggak mau waktu itu karena aku nggak ngerasa salah. Tapi ternyata siapa yang salah akhirnya? Aku. Yang mama juga pernah pakai. In the moment kira-kira yang akan lebih mudah untuk minta maaf duluan itu siapa? Kayaknya mirip-mirip ya. Ya. Karena keras sama keras. Ya. Mirip gitu, keras sama keras. Ya kalau aku cerita ke ibu aku gitu, ini si Raya gini, ibu aku akan jawab dengan santainya, itulah yang namanya karma, Mon. Jadi aku cuma, terima kasih, dah, gitu. Mungkin dulu pas kayak masih teenage years yang kayak 16, 17 gitu, gengsi banget ya. Kayak apaan sih gitu, rebel kan. Tapi terus kayak as I like got older, ya udah sih minta maaf aja kalau emang salah. Gotta hold yourself accountable. Selamat Ibu Dominik, didikannya luar biasa. Terima kasih. Oke, silakan Kak Raya ambil pertanyaan yang selanjutnya. Oke. Apakah hal yang sedang kamu kejar saat ini sepadan dengan perjuanganmu? Ini buat ke pribadi ya, belum sih, masih banyak yang harus diperjuangkan. Smart. Terima kasih. Gitu. Seberapa besar pengaruh orang tua terhadap pilihan hidupmu? Oh, ngaruh banget sih. Tapi kadang ya emang kadang ngaco aja sih otak aku. Jadi kayak kadang suka. Coba kadangnya diralat. Ya, sering. Tapi kan maksudnya ya masih oke lah. Maksudnya I still consider like kayak omongan mama, what you taught me gitu, kayak in every single kayak decision. Walaupun kadang ya enggak sih. Tapi kan seringnya iya. 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 Ya semakin gede semakin ini sih. Iya. Semakin ada, oh agak bijak mulai nih. Iya. Gitu. Agak mengharukan. Ngaruh sih. Aku dibiasain tuh kayak cerita. Terus lama-lama ya kayak aku punya teman aku cerita. Terus nanti kenapa cerita. Jadi ya sampai gede kebiasaan aja gitu. Curhat tuh pasti ke mama. Pasti aku akan minta opinion mama gitu. Dan mamanya juga ngeresponnya juga in a really nice way sih. Bukan yang kayak in a judgmental way gitu. Terima kasih. Ya, Sekali karena 2 kali lah pernah. Sekali 2 kali lah. Nggak mungkin nggak. Kan saya bukan ibu yang baik dan benar sebenarnya. Karena kan memang dari kecil selalu dibilang kan sama mama bapak selalu bilang kan, ada apapun cerita. Iya. Sejelek apapun, separah apapun cerita. Karena nggak akan ada yang bisa bantuin lo sekeras orang tua bantuin anaknya. Dan selalu kan aku bilang, ngomong mau bener mau salah, bikin
bikin satu kesalahan pun ngomong, karena aku paling gak suka kalau aku dengar dari orang lain. Aku marahnya akan bisa berkali-kali lipat kalau aku dengar kelakuan anak aku dari orang lain. Gitu. Silakan Raya, ambil kartu selanjutnya. Oke. Ceritakan tindakan paling berani yang Mama pernah ambil, apa aja yang Mama pelajarin? Yang merubah hidup aku jadi beda banget ya, prioritas hidup apa segala macam, itu adalah di saat aku memutuskan untuk berhenti bekerja untuk merawat sendiri nih 2 anak yang aku dikasih, yang aku punya gitu, untuk merawat. Dan aku benar-benar total berhenti untuk itu, karena ya itu kan ngerubah sebelumnya aku yang lagi syuting terus apa segala macam, pokoknya kerja dan ini. Tapi di saat aku hamil Rakin, di situ kayaknya berhenti dulu deh gue sampai anak-anak besar terus gitu. Jadi sempat ditawarin syuting pun, kalian umur berapa ya? Kalian umur masih mungkin di bawah 10 tahun lah. Itu aku masih yang enggak deh, enggak, udah. Nih fokus hidup gue ini nih. Fokus hidup gue kan ini sekarang, gue jalanin ini aja dulu. Gimana nantinya urusan nanti. Gitu. Itu sih kayaknya. Jadi yang aku bilang kamu, lo enjoy your life. Enjoy ini, selesai kuliah, kerja, jalan-jalan, enjoy your life, baru kamu mutusin untuk gak ada yang bilang lo harus kawin umur berapa. Yang terus kamu nanya kan, jadi nyesel punya anak? Enggak. Karena di saat lo punya anak, prioritas hidup lo harusnya sudah berubah. Tapi gak semua orang bisa begitu. Gitu. Ada juga yang gak bisa, akhirnya anak yang kesian. Gitu. Bijak gak? Bijak. Lumayan. Dari Mama nurun ke Raya, dan sampai saat ini Raya ngerasa itu satu hal yang patut diapresiasi. Mungkin I'm not saying I'm as strong as you, tapi karena you showed me that like sebenarnya bisa kok kayak gini gitu. Jadi that's what also kayak helps me get through kayak every single obstacle, kayak apa aja yang kejadian ke aku apa segala gitu. Itu sih. Karena aku ngeliat kayak oh Mama bisa, kayak ya udah gitu. Artinya kayak I can do it too. You are stronger loh sebenarnya. Thanks. Yang melihat Mama. Mas. Raya, do you think there was ever a moment that your mom itu mungkin di depan hadapanmu kelihatannya strong, tapi on the other side she's actually shutting some things down? Ada. And I was very well aware. Sotoy. That's why, jadi waktu itu, kan aku suka cerita ke Mama ya, tapi kayak Mama tuh kadang cerita kadang enggak. Tapi at the time I knew you were like, you're not feeling okay. Tapi ya gitu kan, kayak you just showed that like, oh you're fine, Tapi terus ya aku like I asked her kayak kenapa apa segala, and then I just like started to kayak aku ngomongin like the problem like almost every single day, terus kayak sambil bercanda-canda juga apa segala, dan aku nggak tahu sih, tapi I hope that help. A lot. Sama-sama. And is it hard ketika those moments come dan harus menahan mungkin kadang-kadang rasa sedih, rasa sedih, rasa marah di depan anak sendiri? Awalnya sih iya ya, cuma mungkin karena dari waktu kecil juga saya kan ya akhirnya pengaruh juga dari didikan orang tua kita gitu. Karena waktu dulu itu juga saya ngeliat ibu saya itu sebagai perempuan yang kuat banget, dan kita nggak pernah tahu ada ya oma, kebayang lah ya gitu.
kita nggak pernah, kita nggak, saya sama kakak saya itu suka nggak, aku sama Tante Eka suka nggak ngeh gitu. Dan banyak kejadian yang kita baru tahu sesudah kita gede gitu. Sesudah Oma merasa, oh ya lo udah pada gede, udah punya anak loh kita berdua gitu ya. Kita baru dan kita gini, tunggu, itu kejadiannya kapan? Apa? Oke. Dan kita ngeliat, oh iya waktu itu memang mama kelihatan agak gimana ya gitu. Aku sama Tante Eka bahas gitu. Cuman kita nggak sadar, kita cuma tahu, oh Oma lagi bete kali, Oma lagi kesel kali. Tapi mungkin ya itu akhirnya akhirnya yang memang karena aku merasakan seperti itu gitu. Dan aku juga menyadari, oke, nggak semua masalahnya orang tua itu masalah anak gitu. Iya, lo harus terbuka sama anak lo harus ini gitu. Cuman ada masalah yang bukan masalah anak lo kok gitu. Buat apa lo ngasih tahu anak lo? Kalau lo kasih tahu, anak lo juga nggak bisa kasih solusi. Ini bukan karena ya memang bukan tanggung jawab dan ini anak lo, yang ada lo cuma nambahin beban pikiran dia aja. Jadi buat apa? Gitu. Karena aku udah ngerasain yang seperti itu, jadi ya aku berusaha sebisa mungkin untuk ngelakuin itu juga ke kamu sama Rakin. Tapi ya itu kembali ke muka kadang nggak bisa bohong ya gitu, apalagi muka gue kan jutek ya. Iya. Gitu, jadi kadang iya lagi Ya emang iya. jadi ya kadang ketahuan, tapi kalau itu memang bener ya jarang lah gitu untuk bercerita ini loh sebenarnya gitu, enggak gitu. Begitu sih. Oke, boleh tarik nafas dulu kali ya. Sama-sama tarik nafas. Gimana sejauh ini, sudah ada hal baru yang didapatkan dari satu sama lain? Ini adalah. Adalah. Oke. Sekarang kita sudah di tengah-tengah sesi permainan kita. Untuk bikin mainnya lebih seru, kita mau Kartunya udah habis. Kita mengundang satu pemain lagi untuk gabung bersama kalian, boleh? Boleh. Oke. Siapakah? Kayaknya salah gue bilang iya di sini. Salah. Hai. Tahu ya? Tahu lah. Gue udah terfokus sama dia. Dia dateng gitu. Iya. Kampret lo. Hai. Surprise. Saya menyesal tapi bilang iya. Sesudah ngeliat ya. Halo, hai Kak. Hai. Halo. Mungkin boleh perkenalkan dirimu kepada penonton. Nama saya Mireska. Saya kakaknya Dominic Sanda. Tantenya Raya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan permainannya. Adakah perasaan terpendam yang belum pernah kamu ungkapkan darimu untuk anakmu? Apa sih? Lah, kan saya disuruh baca. Sini kan galak tapi cengeng. Aduh. Apa Harus ya? ini Iya. Sebenarnya yang dari tadi udah dibahas sih. Spesifik dong. Aduh. Aku bangga. Lihat kamu bisa jadi kamu yang seperti sekarang. Aku bangga lihat lo jauh lebih kuat dari gue untuk ngejalanin apa yang udah lo untuk ngejalanin semua kekewasan yang terjadi lah gitu dalam hidup kamu. Tapi kamu bisa jadi kayak gini. Bangga aja. Thanks. Kalau pakai kata-kata aku bangga berlebihan. Oh ya. Thanks. Ceritakan sebuah tindakan atau perlakuan terhadap anakmu yang pernah kamu sesali.
Nah, mungkin dibalik. Kelakuan lu ke gue yang lu nyesel. Diurutin boleh kok. Satu aja lah. Enggak, aku tuh what I did in my teenage years gitu. Maksudnya bukan specifically kayak apa gitu, cuma maksudnya kayak ya nggak tahu ya, teenagers kayak rebels pasti kan ke orang tua kayak kurang ajar ya. Kayak kampret. Iya, kurang ajar ya. Nah, itu tuh kayak apa ya? I wish I was nicer to my mom. Karena maksudnya it's not easy dealing with teenagers. Apalagi kayak aku ya. Masa sih gampang ya kayak kecil. Iya, jadi maksudnya for me to act that way, say the things I used to say ke mama tuh kayak ih, gila, lo harusnya maksudnya ya kayak Ray, lo harusnya bersyukur gitu, kayak ibu lo tuh during your teenage years kayak lo bisa gini itu udah seru banget, dah bagus banget, dah enak banget gitu. Harusnya kayak you should have been more grateful, and itu you should have been nicer to your mom. Terima kasih. Maaf ya. Saya pikirkan ya. Thank you Kak Raya. Oke, seberapa sering kamu melihat lawan mainmu menyembunyikan kesedihannya? Lawan main yang mana nih? Kak Eka kepada Kak Dominik. Jadi seberapa sering Kak Eka melihat kesedihannya Kak Dominik? Disembunyikan. Yes. Yang disembunyikan. Tadi bilangnya 90 sama 98 ya. Kalau sejak dia punya anak kali ya, mungkin dari teenage. Kayaknya semua kesedihannya dikasih lihatnya ke saya sih. Nggak ada yang disembunyikan kayaknya. Iya. Jadi kadang-kadang suka nggak tahu juga mesti ngapain gitu ya. Ini namanya juga lagi sedih ya. So I don't think, mungkin kayak Raya bilang, dia kuat gitu. Saya juga kuat karena saya bisa cerita sama dia. Dia juga kuat, mudah-mudahan. Iya. Karena dia tahu she can be what she wants in front of me. Jadi waktu sebelum SMA sih kita berantem mulu ya. Ya kayak kucing sama anjing gitu. Nah nggak tahu lah, ada satu titik di mana akhirnya she's my best friend and I think I'm hers gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak ada. Paling seru kalau mau tahu dia tanya sama saya tahu. Sebagai someone who's seen the little sister raise seorang gadis, apa ya perasaan-perasaan yang Kak Eka mungkin lihat saat proses membesarkan Raya sepanjang ini? Saya kan lebih tua ya dari dia, tapi dia punya anaknya duluan gitu. Jadi pada saat dia baru punya anak, kadang-kadang saya bertanya, saya punya opinion loh pasti ya kan gitu. Kenapa gini sih, kenapa gini? Karena kan saya ngelihat apa yang dilakukan oleh ibu saya ke kami berdua gitu. Ini dulu kalau mama mah udah ceples banget ini gitu kan, atau cubit aja gitu. Cuman kadang-kadang pilihan yang dia ambil tidak sesuai dengan apa yang menurut saya benar gitu. Tapi karena kebetulan sayanya yang telat gitu ya. Jadi pada saat saya ngerti gitu kenapa dia melakukan itu. Dan sebenarnya walaupun saya yang tua, kalau dalam cara mendidik anak, cara menghadapi terutama teenager, saya belajar dari dia. Because I see the result gitu kan. Sekarang anak saya yang teenager. Astaga naga. Dan akhirnya saya tempelin ke dia aja, ya udah mainnya sama Raya aja. And then I understand why she choose that way gitu. Karena mungkin sebagai orang-orang seusia kita ya, kita kayak kalau anaknya ngomong yang aneh-aneh kayaknya pengen apaan sih lu gitu kan. Cuman ternyata
dia udah membuktikan, ya ada buktinya gitu, bahwa kalau anak itu didengerin, setidaknya kita tahu hidupnya kayak apa. Jadi ya benar yang tadi dia bilang, nggak ada orang yang akan berjuang lebih keras buat anaknya daripada ibu bapak. Ini tuh apa ya? Lu nggak disuruh jawab, Nggak nggak apa-apa usah. kan boleh. kakak saya ini apa ya, penasehat saya juga gitu. Jadi ya bener dia bilang tahu sama tahu dan ini gitu ya. Maksudnya kalau dulu, jadi kalau dia ngomong se-harsh apapun nama saya nggak akan tersinggung karena saya tahu dia ngomong untuk kebaikan saya gitu, kebaikan saya. Karena saya orang yang meledak-meledak emosional. Ini orang yang sangat amat bisa berpikir dengan logika, bisa tarik nafas, bisa sabar. Jadi ya dibandingin gue. Jadi saya banyak belajar dari dia. Makanya kadang jadi kalau misalnya saya lagi emosi banget misalnya ngadepin Raya gitu, lagi emosi gitu. Saya nanti yang oke, saya belum mau ini dulu sama Raya, saya akan telepon dia. Saya ngomong dulu apa, ntar dia kasih masukan. Jadi ini gitu, balance-nya saya tuh dia. Gitu. Buat saya ya. Jadi kalau dia terlalu sabar kadang saya panasin juga, nggak bisa Kak marah gitu. So Kak, would you say that sebagai kakak yang lebih tua dan melihat adiknya yang sekarang sudah bisa membesar, would you say that you learned a lot from your little sister? I learned a lot from her. Yes, definitely. Dia yang mulai duluan ya. Jadi emang dari dulu juga dia lebih bandel dari saya sih. Jadi biasanya dia duluan. Tapi karena sudah pernah dialami sama dia, mungkin saya dapat beruntungnya ya. Saya gampang gitu. Jadi saya tinggal waktu Raya gini ngadepinnya gimana gitu kan. Waktu Rakin gini ngadepinnya gimana. Saya enak tinggal copy paste lah aja. Kalau istilahnya sekarang tinggal copy paste aja. Dan ya itu tadi, kalau untuk urusan anak, mungkin saya adiknya, bukan kakaknya. Raya, growing up in such a strong dan wholesome family with empowering women, how do you feel that pengaruh dari Mama dan juga Tante Eka menjadi source? Would you say that they are your source of inspiration, dan seberapa banyak Kak Raya belajar dari Tante Eka dan Mama? A lot. Tapi yang nomor satu yang aku belajar itu, kalau dari Mama, both Mama and Tante Eka itu kayak ini sih, kayak you have to have like both beauty and brains. Masuk dong. I mean apart from like the strength and like everything gitu, kayak you know, itu sih yang kayak aku. Jadi kayak maksudnya aku juga jadi sadar diri gitu, kayak maksudnya oh ya gue harus nyelesain sekolah, terus nanti I have to like have S2 mungkin, atau kayak like kerja dulu atau apa, tapi ya udah gitu. Jadi kayak being pretty is not enough. Iya. Well done. Masuk. I know. Raya, apakah cukup dekat dengan Tante Eka on a day-to-day basis? Jadi cukup dekat sih. Deket banget. Dan aku tuh sebenarnya tahu ya, mungkin kalau nggak 100%, maybe 85% or 98 or like 95% of the things yang apa, misalnya kayak aku ngomong ke Mama pasti nyampe. Jadi kayak ya udahlah, udah tahu juga. Yang parah-parah nyampe lah. Iya, makanya aku kayak ya udahlah gitu. Gitu sih. Aku sebelumnya mengucapkan terima kasih atas keterbukaan semua pemain hari ini.
Kalian sangat luar biasa. Kita sudah berada di akhir permainan hari ini dan mungkin bisa dilihat tidak ada kartu lagi yang tersisa. Tapi sebenarnya masih ada satu pertanyaan Tuh kan, yang suka gitu nih. ada yang ada di dalam kotak itu. Kan? Boleh dibacakan pertanyaannya, Bu Dominik, dan ini adalah pertanyaan penutup untuk bisa dijawab oleh semua pemain. Bahaya. Untuk semua. Untuk semua pemain. Ih, resek banget. Apa? Jangan gitu. Males bacanya. Boleh nggak? Udah, studionya udah mau dipakai lagi nih. Males banget, sumpah. Apa? Jika hari ini adalah hari terakhir kita bertemu, gue jawab terakhir. Hal apa yang ingin kamu sampaikan kepada satu sama lain? Mungkin dari Kak Eka dulu, boleh? Buat dua-duanya. Yes, Satu-satu. yes. Kamu just remember you are stronger than you know. Okay. And you must always stand up again if you fail. You can scream, you can hit, you can be in your chaos, but you need to stand up again. And please take care of your cousin. I will. So, Monique, thank you for waving untuk jalan bareng-bareng di semua kesenangan, kesedihan, kekewasan. And please keep our gerombolan sirkus happy and safe. And I know you can. Gitu kali ya. Sekarang mungkin Bu Dominik kepada Kak Eka dan ke Raya. Ke Raya, you're stronger than me. Kejar yang kamu mau. Have fun in life but don't do anything stupid. Seperti biasa. Kamu bisa jalanin, kamu bisa ngadepin semua yang kamu, semua rintangan tuh bisa kamu jalanin, bisa kamu lewatin. You can reach your cita-cita, tapi kamu harus fokus, yakin, itu aja sih. Sama yang selalu aku ingetin, keep the relationship, be good. Kalau buat ini nih, Nggak ada pass card gitu ya, pas aja pas. itulah. Kalau thank you untuk orang yang selalu siap sedia jungkir balik buat saya di semua kekeosan hidup saya dan ketololan saya. Semoga Iya, dia mah serius. semoga adalah bangganya lo punya adik kayak gue ya. And
awal gerombolan sirkus happy, safe. Itu sih. Makasih aja udah. Udah ya? Udah. Stop. Cukup, Jangan dipanjang-panjangin. Udah nggak mau bahaya. And last but not least, Raya. Aku ya. Sebenarnya basically kalau both mama sama tante Eka sama, is that okay? Okay. Jadi all I can say sebenarnya thank you for both of you. Karena tante Eka juga basically my second mom. Yes. So all I can say is thank you for raising me, keeping me strong, pushing me to always just, get through anything. And sebentar. Okay. Their late dad, my late grandpa, pernah ngomong ke aku, "You're my first granddaughter. I would give you the world if I could." And that's how I feel about both of them. I would give you guys the whole world if I could. You guys never asked me for anything back. Bukan yang kayak, gue udah ngasih lo ini semua, lo harus kayak nanti ngurus gue apa segala. Mereka berdua gak pernah kayak gitu. Tapi I would give you guys the world if I could. I would fly you guys to Italy this month and like Japan next month. I would do anything for you guys. Sumpah. That's all I'm gonna say. Apaan sih nih? Nah kan, selin memang nih. Nggak bener nih. Terima kasih pada para pemain. Big round of applause. Mengutuki diri, tak bisa kembali untuk mengubah alur kisah. Ketika mereka meminta tawa, ternyata rela tak semudah kata. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku